Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من العائدين الفائزين المقبولين من العائدين الفائزين المقبولين من العائدين الفائزين المقبولين. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tiang pelungguh al-aidin kembali kepada kebaikan fitrah, wal faizin menjadi orang-orang yang berhasil melewati semua ujian dan cobaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat, wal makbulin, dan mudah-mudahan amal tiang pelungguh Allah redha, Allah terima, Allah ijabah doa-doa kita, terima amal-amal ibadah kita, dilipat gandakan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan, tiang hormati, tiang cintai, seluruh jamaah Lenek, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, nahdi nahdiyat, muslimin dan muslimat yang disampaikan oleh panitia. Alhamdulillah, sejak pagi telah memenuhi lapangan Lenek ini. Mudah-mudahan pelungguh semuanya tanpa kecuali, keluarga pelungguh semuanya tanpa kecuali, bidadari pelungguh semuanya tanpa kecuali, selalu dalam ma'unah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dikabul hajat-hajatnya nggih. Apa-apa yang pelungguh niatkan untuk kebaikan pelungguh, keluarga pelungguh, tetangga pelungguh, sahabat pelungguh, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan, tiang cintai, seluruh pimpinan organisasi NWDI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, Ibu Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah, yang sama-sama kita doakan semoga Allah membantu beliau dan seluruh pemerintah daerah, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah untuk kita semua. Termasuk salah satu pimpinan Muslimat NWDI Ummu Azza Hajah Erika Lucifara Zainul Majdi yang tiang cintai, yang juga tiang cintai, tiang hormati, tiang muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren NWDI Al-Ustaz Haji Muhammad Jamaluddin, Ananda Al-Ustaz Muhammad Rifki Farabi, para tuan guru yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, Tuan Guru Solah Soekarnawadi Husnud Duat, Tuan Guru Abdul Aziz, para masyayikh ma'had, semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Ada Ketua DPW Perindo NTB Al-Ustaz Haji Muhammad Khairul Rizal yang juga tiang hormati, para pimpinan organisasi, para orang tua tiang, nunas maaf nggih, tiang di atas nggih, nunas maaf. Ada Haji Irzani, pengurus, Ketua Pengurus NWDI Kota Mataram, dan semua hamba-hamba Allah, kita semua mudah-mudahan kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, memang ciri khas di Indonesia Bapak Ibu harus menyebut selapu. Tadi mulai dari ketua panitia, dari MC, belo sebutnya sekek-sekek sebutnya. Masya Allah. Itu ciri khas Indonesia. Kalau kita hadir di mana-mana, tiang lama tinggal di Mesir yang disebut cuma satu. Misal,
Pernah tiang saksikan di TV ada acara Maulid, hadir Presiden Hosni Mubarak pada waktu itu almarhum. Jadi yang disebutkan, yang sama-sama kita hormati, Fakhamatul Rais, Bapak Presiden Hosni Mubarak, wal haflul karim. Demikian pula semua yang lain. Tidak disebut satu-satu. Tapi kita di Indonesia sebut satu-satu. Ino isi tindihna dengan Indonesia. Alhamdulillah. Belo tersebut sampai begitu selesai, hadirin hadirat, buih waktuna. Alhamdulillah. Ala kulli hal, dek neman tak mau ilmu, paling enggak mau ta'adab. Mau ta'adab. Kan kata Rasulullah SAW, jadi perintah-perintah agama itu banyak. Kullu ya'malu ala syakilatih, masing-masing melaksanakan perintah agama, tuntunan Rasul, perintah Allah, sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jadi tuan guru yang mengajar. Ada yang orang kaya nyumbang dengan harta. Ada yang punya jabatan, tunaikan amanah, itu jalannya bersedekah. Tanda tangan untuk kebaikan umat. Ada Pak Camat, kantor Pak Camat. Kita doakan Camat Lenek, mudah-mudahan menjadi camat yang amanah. Ruang untuk menjadi imamun adil adalah bukan dengan di atas mimbar. Kalau imamun adil itu bukan dengan ceramah di atas mimbar saja, tapi dengan tanda tangan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Memberikan kebijakan yang meringankan umat. Memberikan jalan agar umat, agar rakyat bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Bahkan bagi yang bukan tuan guru, dekna cukup ilmuna untuk memberikan pengajian misal. Atau bukan orang kaya, tidak cukup hartanya untuk berbagi, hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya saja, misal. Atau dia bukan pejabat publik, dia orang-orang biasa saja. Oh, ternyata dalam Islam tidak kurang jalan kebaikan untuk dia. Bahkan kata Nabi, cukup kebaikan itu gambarannya adalah idkhalus surur fi qalbil akharin. Memasukkan rasa senang di hati orang lain. Itu amal soleh. Jadi kalau MC menyebut nama satu-satu, itu maksudnya supaya tamunya senang. Alhamdulillah. Senang tamunya semua disebut? Alhamdulillah. Itu amal soleh. Jadi tidak terlalu sulit menjadi orang yang baik sebenarnya. Tidak harus berbiaya untuk menjadi seorang muslim yang baik. Banyak jalannya. Cukup tidak mengganggu orang. Cukup tidak menyakiti orang. Cukup dengan memasukkan rasa senang di hati orang. Cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan cukup dengan saling memaafkan. Alhamdulillah. Itu kesyukuran pertama yang tiang ajak Bapak Ibu, bahwa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ruang kebaikan yang tidak ada batasnya. Jari ndek tekanggu. Tidak boleh kita sebagai umat Rasul mengatakan, saya tidak bisa berbuat baik. Apa daya? Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan orang berilmu, saya bukan begini begitu. Tidak pantas. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas. Tetap cari jalan kebaikan yang memberikanmu manfaat untuk kehidupan dunia akhiratmu, wala ta'jas. Dan jangan merasa lemah, tidak berdaya. Dengan senyum, alhamdulillah. Dengan hadir di pengajian, alhamdulillah.
Dengan tidak mengganggu orang, alhamdulillah. Dengan mencari rezeki yang halal, alhamdulillah. Itu semua pintu kebaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang Tian cintai. Tabligh akbar. Ini juga khas Indonesia. Di negara Arab, di negara-negara manapun seluruh dunia ada tabligh akbar di negara. Kecuali di Indonesia. Hebat? Mulai paling cekat dengan Indonesia memina istilah. Tidak ada di mana tabligh akbar. Di Mesir ulama penuh, syekh-syekh penuh, tidak ada istilah tabligh akbar. Paling tinggi muhadharah. Muhadharah itu pengajian. Paling tinggi ihtifal. Ihtifal maulid. Tapi di Indonesia tabligh akbar. Tahu ada tabligh akbar? Tabligh yang besar. Dan tidak pernah kita dengar di Indonesia ini ada namanya tabligh asgor. Tabligh si kode-kode. Harus semuanya akbar. Apa maknanya? Mudah-mudahan ini adalah pengamalan dari pesan Nabi yang Tiang sampaikan. Ihris ala ma yamfa'uka. Ini menunjukkan semangat umat Islam di Indonesia untuk selalu mencari, mengkreasi, membuat jalan kebaikan. Supaya kita bisa berkumpul di tempat ini, mengaji, belajar, menambah ilmu kita, mengingatkan diri kita kepada yang baik-baik, untuk bisa kita amalkan. Sehingga selesai tabligh akbar ini, kembali kita ke rumah masing-masing, ada yang kita bawa. Maka, setelah tadi Tiang menyampaikan, Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam ini harus bangga bersyukur bahwa jalan kebaikan itu terbuka untuk semua kita. Masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Yang kedua, dia ingatkan kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari teruskan semangat-semangat kebaikan. Dan yang ketiga, supaya tabligh akbar ini arak de jauh ulik, bapak-bapak, ibu, nggih. Arak de jauh ulik. Karena kata tabligh itu artinya menyampaikan. Diambil dari al-balagh. Al-balagh itu tugas Nabi sebenarnya. In alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan. Begitu Nabi meninggal, maka para pewarisnya punya tugas menyampaikan. Siapa para pewarisnya? Yaitu para ulama. Orang-orang yang kebetulan Allah kasih ilmu, sampaikan. Proses menyampaikan itu namanya tabligh. Dakwah. Yang ingin Tiang sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita amalkan. Sudah kita baca. Yang kita sebut dengan bacaan al-baqiyatus salihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang ingin Tiang sampaikan terkait dengan al-baqiyatus salihat? Bapak Ibu, sesuai istilah namanya, sesuai arti dari al-baqiyatus salihat, warisan yang soleh. Itu arti al-baqiyatus salihah. Warisan siapa? Warisan dari para nabi, warisan dari para nabi dan para rasul. Jadi 4 kalimat yang Bapak Ibu hari-hari kita baca,
Itu warisan dari para nabi dan para rasul. Kenapa 4 kalimat ini Bapak Ibu diwariskan oleh para nabi kepada pengikutnya? Sampai nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisinya kepada kita, orang nenek. Dari nabi kepada orang nenek diwariskan kepada kita. Dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ulama mengatakan, Bapak Ibu, bahwa dalam 4 kalimat ini ada ilmu dan ada adab. Ada apa? Ada ilmu dan ada adab. Subhanallah. Dalam kata subhanallah itu, kata para ulama, ada ilmu. Apa ilmu dari subhanallah itu? Bahwa subhanallah itu memberikan kita pemahaman. Tanzihullah min kulli aibin wa naqsin. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib. Itu ilmu dari subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, subhanallah itu Nabi ajarkan kepada saya khususnya, kata Sayyidina Ali, ketika ada musibah yang menimpa saya. Ketika ada sesuatu yang tidak saya harapkan tapi terjadi, sesuatu yang menyusahkan. Maka Nabi mengajarkan saya untuk mengucapkan subhanallah. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kita sedang dalam keadaan nikmat, hati kita pasti lurus kepada Allah. Denara prasangka apa-apa le atenta, le desida Allah. Pada saat kita mau rezeki si tepeta misal. Apa si tepeta mau ita atenta pasti bagus. Tapi seringkali ketika ada musibah, ada cobaan, hati kita bisa bergeser. Yo, kenapa Allah menimpakan musibah ini kepada saya? Padahal kan saya rajin sembahyang. Artinya tidak ada artinya dong. Tidak ada manfaatnya saya sholat selama ini. Kok musibah terus yang menimpa saya? Maka pada saat kita mendapatkan cobaan, kata Rasulullah SAW diajarkan kepada Sayyidina Ali, segera ucapkan subhanallah. Supaya apa? Hati kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya juga Bapak Ibu. Dengan subhanallah itu maka insya Allah tidak ada di antara kita yang merasa dirinya paling hebat. Tidak ada yang merasa dirinya sebagai orang yang tidak punya aib. Karena begitu kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, itu artinya kita berikrar bahwa kita manusia ini penuh dengan kekurangan. Paham Bapak Ibu? Sehingga untuk kita arak batur kurang-kurang, ada sesuatu yang kurang pas lek batur, kita tidak akan mudah menghina dia. Kita tidak akan mudah mengumpat dia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita juga penuh kekurangan. Dengan subhanallah, tidak hanya kita memiliki pengetahuan tentang kesucian Allah, tapi juga mengajarkan kita adab kepada Allah dan kepada sesama manusia. Alhamdulillah. Itu yang pertama, subhanallah. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? As-sana' bil jamil, alal jamil, ala wajhi ta'zim wal mahabbah. Yang namanya alhamdulillah itu adalah memuji
dengan sebutan yang baik untuk sesuatu yang baik karena landasan kasih sayang dan memuliakan. Itu namanya memuji. Jadi ketika Sida mengucapkan alhamdulillah, pastikan Bapak Ibu arak mahabbah li adende leda Sida Allah. Karena itu rukun daripada pujian. Itu adalah rukun dari alhamdulillah, bukan sekedar terucap, tapi di hati kita ada mahabbah, ada rasa cinta, ada rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zim, dan kita muliakan Allah. Dengan alhamdulillah ini kita dapat ilmu. Apa ilmunya? Bahwa semua nikmat sumbernya itu satu. Siapa sumber nikmat kehidupan kita Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari alhamdulillah kita juga belajar adab. Apa adabnya? Kalau Anda mendapatkan nikmat, jangan sombong. Kalau Anda mendapatkan sesuatu, punya mobil seperti yang di depan, jangan takabur. Punya sarung yang lebih bagus dari orang lain, jangan takabur. Punya ilmu yang disimpankan di hati oleh Allah, jangan sombong. Punya sorban, punya topi, punya sebutan, punya jabatan, punya apapun, jangan sombong. Kenapa? Karena itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kata ulama, benteng kesombongan supaya tidak bisa datang kepada kita, yang paling manjur, yang paling kuat adalah ucapan alhamdulillah. Jadi pada saat Pelunggu Tiang mengucap alhamdulillah, itu bukan hanya dapat pahala bersyukur, tapi juga membentengi nikmat itu supaya tidak rusak dengan ketakaburan dan kesombongan. Dekne penggitan benteng sino, tapi itulah al-hisnul mani. Itulah benteng yang kokoh dan kuat menjaga nikmat kita. Yang ketiga dari al-baqiyatus sholihat, wala ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ucapan yang ketiga ini mengandung ilmu. Apa ilmu yang dibawa oleh la ilaha illallah ini? Kalau kata ulama ahlul haqiqah, ulama ahlul tariqah, ulama ahlul haq, ilmu yang ada dalam la ilaha illallah ini adalah ilmu yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan mengucap la ilaha illallah ini kita sudah menjadi seorang yang mendapat ilmu yang paling berharga. Kenapa ini ilmu yang paling berharga? Karena seperti digambarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau merayu paman beliau Abu Thalib. Ketika Abu Thalib akan wafat, apa kata Sidina Rasul? Ya ammi kulli qaulan uhajju laka bihi indallah. Pamanku tiang nunas, tolong ucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat itu saya akan bela engkau di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa membawa la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, wajib masuk surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apa adab dari la ilaha illallah? Adabnya adalah bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, jangan menempatkan apapun selain Allah itu setara dengan Allah.
Jangan mempertuhan diri kita. Ada orang mempertuhan dirinya, siapa? Fir'aun. Apa katanya? Ana rabbukumul a'la, aku jadi nenek wah. Kenapa dia mengatakan itu? Saking berkuasanya. Kenapa dia mengatakan itu? Saking kayanya. Kenapa dia mengatakan itu? Saking dia merasa dirinya paling hebat. Dia pertuhankan dirinya. Atau mempertuhankan apapun selain Allah. Jangan perlakukan sesuatu dengan takzim. Dengan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, nih, ini satu hal nih. Ini perlu perhatian. Apa bedanta ngendeng lek desida Allah barang ngendeng lek manusia? Kanggo tengendeng lek desida Allah? Dene sekedar kanggo, wajib. Kanggo tengendeng lek manusia? Kanggo atau ndek? Hah? Kanggo. Terus apa sih bedayang? Ita ngendeng lek desida Allah. Barang tengendeng lek manusia. Apa sih bedayang? Sim bedayang sekik doang. Tekad pada saat tengendeng. Tekad keyakinan pada saat tengendeng. Mun tengendeng lek desida Allah. Ketika kita minta kepada Allah, maka kita meminta kepada zat yang kita yakini punya sifatur rububiyah. Kita ngendeng lek desida Allah dengan meyakini bahwa Allah nu nenek, Allah itulah Tuhan kita yang memang punya kekuasaan mutlak. Tapi kalau kita minta kepada manusia, maka hati kita tidak boleh ada iktikad seperti itu. Paham Bapak Ibu? Sama-sama minta, yang membedakan apa? Iktikad. Kalau sida minta kepada manusia dengan keyakinan bahwa manusia itu berkuasa secara mutlak, berarti sida wah iman dah. Pergi Bapak ke Pak Camat. Ada Pak Camat sini? Pak Camat. Pak siapa Pak namanya? Supriyadi. Solah arana, insya Allah solah amal nenda. Datang sudah misalnya, saya aranda misalnya Bapak Fadlun, lalu sudah Bapak Fadlun aning Pak Supriyadi. Pak Camat, tiang lunas tanda tangan dah. Ini tiang ngurus sertifikat. Aning kantor tanah untuk bangket tiang. Syaratnya harus ada tanda tangan dah Pak Camat. Adik tiang bau urus lihat selong, misal. Pada saat sidang ngendeng sino, apa keyakinan dah terhadap Pak Camat nih? Apakah dia punya keyakinan bahwa Pak Camat ini berkuasa mutlak? Tidak ada yang bisa menghalanginya? Oh tidak. Tidak boleh seperti itu. Nggih. Kita minta kepada Pak Camat. Ya. Bukan dengan meyakini bahwa Pak Camat itu seperti nenek. Dia berkuasa mutlak. Tidak. Tetapi kita minta kepada Pak Camat. Karena kita tahu ada kewenangan yang dititipkan oleh pemerintahan kepada beliau untuk menandatangani berkas kita. Paham Bapak Ibu? Sida mundeng ngendeng. Ngendeng katakanlah misalnya ngendeng lek dengan toak de kepeng misal. Atau misal sida lalu aning tetangganda sino berdua lolon pauk misal. Kemudian sudah lalu ani tetangga anda, bapak melengku lolon pauk no, kuendeng telun deh. Kanggo atau ndek? Kanggo atau ndek? Apa keyakinan sida ketika ngendeng pauk sino? Bahwa pauk sino ia si ngepe secara lahir batin, mutlak, dia yang punya, dia yang menumbuhkan, dia yang menciptakan, dan dia bisa apakan saja selama-lamanya? Oh tidak. Kenapa kita minta?
PAUD kepada dia? Karena PAUD itu dititipkan kepemilikannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tetangga kita itu. Paham Bapak Ibu? Minta tolong kepada manusia boleh enggak? Boleh. Assalamualaikum Pak Dokter, anak saya sakit, tolong datang ke rumah. Syirik noh. Kenapa enggak minta tolong sama Allah? Kok minta tolongnya sama dokter? Oh tidak. Justru kalau kita minta tolong kepada yang memang sesuai kewenangannya, itulah tandanya kita menjalankan sunnatullah. Kita minta mangga sama yang punya, cocok atau enggak? Kita minta mangga bukan sama yang punya, cocok atau enggak? Bapak-bapak minta tanda tangan kepada Pak Camat, cocok atau enggak? Bapak-bapak minta tanda tangan kepada istrinya, cocok enggak? Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi jangan juga atas nama, oh kita tawakal kepada Allah, oh kita ini membersihkan akidah, lalu kemudian semua jalan-jalan sunnatullah ditinggalkan. Bukan seperti itu umat Nabi besar Muhammad SAW. Justru mengikuti sunnatullah, mengikuti jalur yang sudah ditentukan, yang ada di dunia ini dengan cara yang baik, prosedur yang baik, itu bagian dari menunaikan perintah Allah. Paham Bapak Ibu? Kemana belajar? Kemana kita kirim anak kita belajar? Aning pekan, aning bangkat, apa aning sekolah? Yo, kan ilmu Allah lembembe tau na. Paham Bapak Ibu? Tentu ilmu Allah lembembe tau na. Lagu le dunia, Allah menitipkan ilmunya pada tempat-tempat menuntut ilmu. Paham Bapak Ibu? Di mana tempat ibu mencari fatwa ilmu agama? Pada Tuan Guru Solah atau pada Pak Camat Supriyadi? Hah? Paham Bapak Ibu nggih? Nah, jadi yang ingin Tiang sampaikan adalah bahwa pada saat kita berikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita tahu kemutlakan, kemahakuasaan, ya, rububiyah, uluhiyah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama kita juga mengetahui bahwa rububiyah, bagian dari rububiyah Allah adalah memberikan pengaturan-pengaturan dalam kehidupan dunia sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bayanding dah makan masjid, arana makan yang pekan so. Yo kan rezeki lembembe tahu na. Iya, lagu berdagang, makan aning pekan. Paham Bapak Ibu? Nah supaya kita paham-paham gih, supaya kita paham-paham. Jadi dalam semua kita menjalani proses ini dengan baik, termasuk yang disampaikan oleh tadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI. Ya, bahwa kita kompak untuk bersatu itu untuk menjalankan sunnatullah. Karena tidak ada cerita sukses kalau kita tidak kompak untuk bersatu. Maka kekompakan itu sunnatullah untuk kesuksesan. Paham Bapak Ibu? Itu sunnatullah untuk kesuksesan. Yang terakhir, wallahu akbar, itu yang keempat. Allahu akbar adalah persaksian kalau kata ulama. Apa ilmu yang ada dalam Allahu akbar? Kullu ma siwallah itu laisa bi akbar. Semua yang selain Allah itu tidak ada yang maha besar. Jangan sombong, nggih. Tidak boleh takabur. Apa adab dalam Allahu Akbar? Kalau kata para ulama, adab dalam Allahu Akbar adalah kalau Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu kebesaran padamu, maka dalam kebesaran itu
banyak jasa-jasa dan kebaikan orang kepada kita. Ada orang berilmu tanpa guru? Ada orang kaya hasil dari keringat sendiri? Tidak ada. Pasti ada bantuan orang. Orang punya ilmu karena ada gurunya. Ada madrasahnya. Orang bisa kaya karena bantuan orang lain. Allahu Akbar Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Kita simak kalimat yang keempat dari Al-Baqiyatus Shalihat. Mudah-mudahan apa yang kita simak, yang kita dengar pada pengajian hari ini, 4 Al-Baqiyatus Shalihat dapat kita pahami maknanya, kita pahami adabnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala pujian hanya milik Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab azan sebelum kita tutup dengan doa. Terima kasih. Lunas maaf apabila